Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita sangat bersyukur karena masih lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online ini. Haleluya. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama memulai ibadah kita dengan doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Kami sangat bersyukur karena kasih-Mu tidak pernah putus bagi kami. Bahkan kasih setia-Mu melimpah setiap hari. Kami sangat bersyukur karena Engkau sentiasa mendampingi kami lewat hari-hari yang telah kami lalui Bapa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena kasih-Mu dan karya salib-Mu yang sempurna telah menebus dosa kami Bapa. Sehingga hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Bapa, pada pagi hari ini kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan kami Bapa, supaya kami dapat memuji Engkau dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sesungguhnya kami manusia terbatas dan hanya mampu mengandalkan Engkau sepenuhnya. Oleh itu, kami meminta belas kasihan-Mu untuk menyucikan dan menguduskan kami. Haleluya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulakan ibadah kami. Biarlah Engkau yang memimpin kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menjaga dan menutup bungkus kami. Tuhan, segala roh-roh jahat yang coba mengganggu fokus kami sepanjang ibadah ini, kami sehati sepikir menengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hanya kasih Tuhan yang kami rasakan, sehingga kami diperbaharui setiap hari. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulakan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat kita sama-sama katakan, amin. Haleluya, mari jemaat kita persiapkan hati kita. Dan kita angkat lagu penyembahan ini, sebab Kau besar, karena hanya Tuhan yang layak disembah, karena perbuatannya yang ajaib telah memulihkan kita dan melayakkan. Haleluya.
Haleluya, pembacaan kita pada pagi hari ini dipetik daripada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Saat dan ruangan ini tibalah masanya untuk kita sama-sama mengakui iman kita. Oleh itu jemaat yang dikasihi, saya jemput dan kita semua sama-sama bangkit berdiri bersama. Mari kita bersama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang telah menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama persiapkan hati kita sekali lagi. Bukti kasih dan karya salib Tuhan membuatkan kita sentiasa layak di hadapannya. Haleluya. Rancangan
jemaat Tuhan yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas kemurahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita sekali lagi dapat bersama-sama beribadah meski di dalam talian, tetapi itu tidak menghalang kita untuk bersama-sama menyembah Tuhan, dan tidak kurang pentingnya untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita serahkan setiap pribadi kita agar firman Tuhan yang kita akan pelajari nanti, biarlah kuasa Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga yang sukar dimengerti kita dapat memahami karena dengan kuasa urapan Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami agungkan dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang 6 hari yang lalu. Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan selalu di samping kami untuk menolong dan menjauhkan segala musibah, malapetaka, bahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba menghalang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam kesempatan yang sangat indah, meskipun kami tidak dapat bersama-sama beribadah secara bersemuka, tetapi kami dapat bersama-sama untuk beribadah di atas talian ini. Kami percaya semua adalah kebaikan Tuhan yang mempersiapkan persekutuan ini. Oleh sebab itu, persiapkan setiap keluarga yang dapat bersama-sama di dalam ibadah hari ini. Kiranya kami dapat memahami khususnya untuk firman Tuhan yang kami akan pelajari. Kami akui Tuhan segala keterbatasan kami, segala kekurangan kami, khususnya untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini. Tidak punya apa-apa Tuhan selain daripada menyerahkan seluruh hidup dalam kuasa dan pimpinan Tuhan sendiri, agar apa yang keluar daripada mulut hamba-Mu bukanlah di atas kemampuan, kekuatan dan kebolehan manusia, tetapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan yang memungkinkan sehingga pemberitaan firman Tuhan ini dapat disampaikan sesuai seperti mana yang Engkau kehendaki. Bapa Surgawi, untuk persekutuan kami, ibadah kami, setiap keluarga, kami mohon supaya Engkau terus menyertai kami, menjauhkan kami daripada segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba merebut bahkan menghalang pendengaran kami tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan masa dan ruang dan waktu ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Para jemaat yang saya kasihi, walaupun kita sudah diberikan satu SOP baru, di mana kita boleh membuka gereja ataupun beribadah bersama-sama di dalam gereja secara bersemuka, namun gereja kita Pekan Pitas masih memutuskan untuk pada minggu ini belum dapat bersama-sama beribadah secara bersemuka, karena banyak perkara yang akan diperhalusi untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh berwajib khususnya untuk bulan ini.
Oleh sebab itu, marilah kita terus bersama-sama mendengar firman Tuhan di dalam minggu ini, di mana terambil daripada Roma bab 6 ayat 23, hanya satu ayat. Demikian firman Tuhan di dalam Roma bab 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi sekali lagi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Para jemaat yang saya kasihi, minggu ini kita masih berkongsi tentang tema yang telah dipersiapkan untuk gereja kita, di mana kita belajar tentang bagaimana seriusnya dosa. Dan hari ini kita juga terus meneruskan tentang tema ini, yaitu keseriusan dosa. Para jemaat yang saya kasihi, kalau saya dan mungkin saudara, para jemaat yang saya kasihi, upah atau gaji untuk bekerja sudah pasti, kalau bagi saya sangat serius dan gembira menunggu saat waktu ujung bulan tiba, karena saya tahu pada ujung bulan itu saya akan menerima upah, ganjaran daripada usaha saya dalam pekerjaan. Tetapi para jemaat yang saya kasihi, di mana hari ini kita akan belajar tentang upah dosa pula. Bagaimana tanggapan kita tentang upah dosa ialah maut? Ungkapan ini begitu serius, sangat serius, di mana manusia akan menerima hukuman pada hidup sekarang dan penderitaan pada hidup yang akan datang. Jadi di dalam soal dosa, di dalam soal upah dosa, ini sangat serius. Ini bukan main-main, tetapi dia sangat serius, di mana apabila kita melakukan perkara-perkara dosa, maka kita akan menuai hukuman daripada Tuhan. Ini sangat serius. Penderitaan pada hidup sekarang, bahkan hidup yang akan datang. Artinya kehidupan kita pada masa kini, kita masih hidup dalam dunia nyata ini, dan juga kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan setelah Yesus datang kedua kali. Ini sangat serius dan ini bukan main-main. Nah, para jemaat yang saya kasihi, saya ingin membawa para jemaat mendekati apa itu dosa. Walaupun kita tahu, tetapi saya sangat tergerak untuk membawa saudara mendekati apa itu dosa. Nah, para jemaat, dosa adalah segala perkara atau tingkah laku dan fikiran yang tidak menyenangkan Allah, yang menyeleweng daripada kehendak Allah dan menurut kehendak diri sendiri. Nah, inilah dosa, di mana tingkah laku kita, fikiran kita yang tidak menyenangkan hati Allah, menyeleweng kehendak Allah, dan kita menuruti kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Kita melakukan kehendak yang kita sukai, khususnya kehendak yang bertentangan dengan
kehendak Allah. Para jemaat yang saya kasihi, namun begitu seriusnya larangan dan teguran Allah itu. Namun Allah tidak serta-merta menghukum manusia, tetapi memberi peluang agar kita mengakui dan bertobat dari dosa. Inilah kasih daripada Allah. Walaupun kita berdosa, kita menyeleweng, kita melakukan kehendak kita sendiri, kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk berbalik, untuk bertobat daripada dosa. Kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk memperoleh keselamatan kekal melalui artikel memperoleh keselamatan kekal. Namun tentunya perjalanan untuk mengikut Kristus tidak semudahnya kelihatannya. Salah satu saudara yang saya kasihi, masalah yang banyak sekali dialami oleh umat Kristen ialah mengulangi dosa yang sama, atau dengan kata lain yaitu dosa, yaitu melakukan perkara-perkara dosa. Nah, mengulangi dosa yang sama atau dengan kata lain jatuh pada dosa yang itu saja, artinya dia mengulangi dosa itu. Nah, pertanyaannya selanjutnya banyak muncul yaitu apakah Tuhan tetap mengampuni? Saya pasti para jemaat suka mendengar pertanyaan ini, di mana apakah Tuhan tetap mengampuni dosa kita kalau kita melakukan dosa yang sama. Karena itu selalu mengulangi dosa yang sama. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan tetap mengampuni dosa kita kalau kita melakukan dosa yang sama? Apa kata Tuhan Yesus? Kita tidak bertanya kepada siapa, tetapi kita bertanya kepada yang dikatakan dengan firman Tuhan oleh Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus tetap menebus dosa. Menebus dosa kita walaupun sudah minta ampun, tetapi tetap melakukan dosa itu lagi. Artinya Tuhan Yesus sudah mengampuni walaupun kita melakukan dosa yang sama, tetapi Yesus tetap melakukan ataupun memaafkan, menguduskan dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Di dalam Ibrani bab 9 ayat 28 jelas mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, ini jelas kematian Tuhan Yesus itu hanya sekali. Pengorbanan Tuhan Yesus itu hanya sekali. Kematian Tuhan Yesus itu hanya sekali. Artinya itu sangat serius bahwa dia rela mati untuk menanggung dosa manusia. Nah, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Nah, dia akan menganugerahkan walaupun dia sudah mati dan kita melakukan dosa, dia tetap memberikan, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Menantikan dia di sini ialah menantikan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Para jemaat yang sekasih, kita bertobat untuk percaya Yesus Kristus satu kali, dan satu kali juga kita memperoleh keselamatan. Namun di sini ada namunnya. Namun kita harus senantiasa bertobat
setiap kali kita melakukan. Artinya, kematian Tuhan Yesus sekali, penyelamatan Tuhan Yesus itu sekali, dan kita seringkali mengulangi dosa itu. Jadi bagaimana tanggapan kita? Di sini dikatakan bahwa kita harus senantiasa bertobat sekali kita melakukan dosa. Nah, jemaat yang saya kasihi, bertobat di dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang dapat diartikan sebagai berbalik arah atau berubah 180 derajat. Jadi ketika kita bertobat dari suatu dosa, kita tidak memandang dosa itu lagi, melainkan membelakangi dosa tersebut. Oleh karena itu, para jemaat yang saya kasihi, selama kita masih hidup dan masih ada di dalam tubuh manusia yang lemah ini, kita mungkin saja jatuh di dalam dosa. Dan bukan tidak mungkin kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Itu sangat mungkin. Kita sudah berdosa, melakukan dosa, dan mungkin kita melakukan dosa yang sama. Sebenarnya jatuh dosa yang sama merupakan masalah yang banyak dihadapi. Banyak yang dihadapi oleh orang yang sudah ikut Kristus. Orang yang ikut Kristus biasanya enggan melakukan dosa, baru dapat lebih kuat menahan godaan terhadap dosa dan dosa baru. Para jemaat yang saya kasihi, namun berbeda dengan dosa lama. Dosa lama mungkin saja sudah dilakukan sejak sebelum mengenal Kristus. Bukan tidak mungkin sudah menjadi kebiasaan. Artinya akan lebih mudah untuk kita jatuh ke dalam dosa itu lagi. Maksudnya berulang lagi. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, kita tentunya tidak ingin terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Berikut beberapa tips agar kita dapat lepas daripada dosa yang itu atau dosa itu. Yang pertama, para jemaat, walaupun kita berdosa, walaupun kita seringkali melakukan dosa, sebab manusia tetap melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Maka satu hal yang sangat penting, yaitu kita mengakui dosa kita terhadap Tuhan dan saudara seiman. Artinya ada dua perkara. Bila kita berdosa kepada sesama kita, pastinya itu perbuatan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sebab itulah kita akan harus mengakui dosa kita terhadap Tuhan dan saudara seiman. Di dalam Yakobus bab yang kelima, ayat yang ke-16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kebanyakan orang Kristen atau sebahagian orang Kristen mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan bahkan mengakui di setiap hari. Namun kebanyakan dari mereka tetap melakukan dosa, bahkan baru diakuinya. Memang penting untuk dapat mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat meminta pengampunan. Namun para jemaat, untuk beberapa perkara hal ini tidak cukup. Kita juga harus mengakui dosa kita di hadapan orang lain. Dalam hal ini adalah saudara seiman yang dapat dipercayai. Kebanyakan orang malu untuk mengakui dosa, sehingga orang tersebut berjuang sendirian melawan dosanya. Sangat susah kita melawan dosa sendirian.
kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Uniknya, Tuhan menolong kita biasanya melalui orang lain. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk dapat mengakui dosa kita kepada kakak rohani kita, bapa rohani kita. Sebab itulah di dalam gereja kita sendiri, ketika si melanggar tata tertib, bahkan telah diberikan tindakan kepada si ini. Tetapi siapakah ataupun bagaimanakah usaha si ini supaya dia dapat kembali dan dia dapat bertobat? Pastinya si ini akan memohon supaya dia diberikan pertolongan daripada Tuhan sendiri, bahkan diberikan untuk peneguhan kepada pribadinya. Sebab itulah seringkali dalam gereja kita melakukan peneguhan iman. Artinya peneguhan iman itu hanya diteguhkan oleh pribadi-pribadi, seperti mana di sini mengakui dosa, bahkan mohon daripada kakak rohaninya, bapa rohaninya, apapun ataupun saudara seiman yang dapat kita percaya dan dapat menguatkan kita sehingga kita tidak berjuang melawan dosa sendirian. Melainkan ada orang lain yang menolong kita dengan saling mengakui dosa dan saling mendoakan sesuai dengan ayat di dalam Yakobus 5 ayat 16, kita dapat disembuhkan dari dosa atau dosa kita. Hal yang kedua, saudara, poin yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena apabila kita memberi kesempatan kepada si iblis, maka disitulah dosa yang kita lakukan akan terulang. Ataupun mungkin dosa yang belum kita lakukan akan terjadi karena memberi kesempatan kepada si iblis. Di mana jelas, saudara, Efesus 4:27. Efesus 4 ayat 27, dan di sini mengatakan janganlah beri kesempatan kepada si iblis. Biasanya orang melakukan dosa yang sama pada keadaan yang sama juga. Penting bagi kita untuk dapat mengetahui pada kondisi apa kita berbuat dosa. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menggoda kita melakukan dosa. Misalnya, untuk anak muda. Maafkan kalau saya mengambil contoh, ini merupakan contoh. Untuk anak muda, biasanya mudah sekali berbuat dosa pada saat sedang berduaan di dalam satu ruang. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, sebaliknya mereka segera keluar daripada ruang agar si iblis tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menggoda mereka melakukan dosa. Ini satu contoh. Contoh yang lain adalah orang yang, maafkan saya kalau keterlaluan, di mana orang yang suka mabuk dan sulit untuk dilepaskan daripada minuman keras. Jangan orang itu dekat, artinya kita jangan mendekati. Tapi karena kalau bagi secara pribadi, kalau saya bersama-sama dengan orang itu, saya boleh mengawal diri saya sendiri. Walaupun saya bersama-sama dengan orang itu, saya boleh mengawal supaya saya tidak akan terlibat ataupun tidak terlibat dengan perkara itu. Nah, untuk lepas dari minuman keras, jangan orang itu dekat dengan aksesnya minuman keras. Jangan sampai orang tersebut pergi ke tempat yang menjual minuman keras. Nah, artinya manusia ataupun daging yang lemah. Ini salah satu contoh untuk menghilangkan daripada
kita tergoda. Hal yang ketiga, saudara para jemaat yang saya kasih, carilah kebiasaan yang lain. Di dalam Efesus 4:28, orang yang mencuri jangan ia mencuri lagi, tetapi ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salah satu alasan mengapa orang sangat sulit untuk lepas daripada dosa yang sama ialah karena dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan, ataupun dengan kata lain sudah mendarah daging. Kebiasaan sangat sukar bahkan mungkin saja dapat dihilangkan. Tetapi tenang, kabar baiknya adalah kebiasaan boleh digantikan. Apa yang dapat menggantikan para jemaat? Seperti pada ayat Efesus bab yang keempat ayat 28, orang yang mencuri bukan hanya disuruh untuk tidak mencuri lagi, tetapi dinasihatkan juga untuk bekerja dengan tangan sendiri dan membahagikan berkat kepada orang yang berkekurangan. Jadi kita harus mencari hal yang lain yang dapat kita lakukan untuk dapat lepas daripada dosa. Hal yang lain yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri untuk membacakan Alkitab. Inilah untuk mengalahkan keinginan-keinginan. Kita membiasakan untuk merenung firman Tuhan. Dengan adanya kebiasaan baru itu, yaitu dengan merenung dan belajar membaca Alkitab ini, kebiasaan-kebiasaan buruk kita mungkin saja dapat, bukan mungkin, tetapi dapat dikalahkan, dapat ditinggalkan. Dengan melakukan 3 tip ini, memang kita bisa saja tidak langsung dapat lepas daripada dosa yang sama. Tapi perlu proses yang dapat proses untuk dapat benar-benar lepas daripada dosa. Akan sukar jika kita berjuang melawan dosa sendirian. Namun para jemaat, jika ada Tuhan Yesus yang memimpin kita, pasti kita boleh merdeka. Kita boleh mengalahkan keinginan-keinginan daging terhadap dosa. Sebab itu Allah harus berinkarnasi di tengah-tengah manusia yang berdosa. Itulah tujuannya Yesus berinkarnasi. Itulah tujuannya Allah datang di tengah-tengah manusia ini. Karena Dia mengasihi manusia. Dia ingin kita terus dapat dikuatkan dan dapat mengalahkan godaan-godaan dosa. Sebab dosa jika tidak terhapus, begitu seriusnya manusia akan menerima penghukuman yang tesat. Jelas saudara yang saya kasihi. Oleh itu para jemaat yang saya kasihi, saya percaya beberapa tip yang kita sudah dengar sebentar tadi, ada banyak tip lagi untuk kita mengalahkan ataupun menghindari perbuatan-perbuatan keinginan daging. Salah satunya yaitu kita menjadi seorang pribadi yang dapat mengenal Tuhan Yesus dan menjejaki kehidupan Tuhan Yesus, di mana Dia adalah Allah yang sejati yang tidak mengenal dosa. Para jemaat yang saya kasihi, sebagai pengakhiran perkongsian firman Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita dapat 2 perkara ataupun 2 pilihan untuk dipilih. Di mana dalam pembacaan kita firman Tuhan tadi, yaitu upah dosa ialah maut. Dosa yang pertama, dosa. Jika kita memilih dosa, maut akan menanti dan kita akan menuai kebinasaan, kematian selama-lamanya. Ini sangat serius. Ini bukan main-main. Dan jika kita memilih karunia Allah,
Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Pasti kita menuai keselamatan yang sejati daripada Tuhan Yesus. Marilah kita bijak bistari, memilih jalan, menempuhi jalan bagi Tuhan. Marilah kita berjuang mengalahkan keseriusan dosa, di mana tidak berpihak atau tidak bertolak ansur seperti Allah sendiri. Di mana Allah walaupun dia melihat dosa kita, tetapi dia memberikan peluang. Dia memberikan peluang sekali lagi bagi kita, dan dia rela mati di kayu salib karena dia menanggung dosa kita. Memberi peluang yang terbaik kepada kita, yaitu melalui jembatan pertobatan daripada Tuhan Yesus. Inilah peluang. Itulah inkarnasi. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, karena dia menyelamatkan kita. Karena begitu seriusnya dosa itu akan kita tuai pada suatu ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita terus berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk perkongsian firman Tuhan sebentar tadi, dan kita berdoa untuk jemaat agar kuasa Tuhan memberkati, melindungi pada jemaat, dan kita juga berdoa untuk ibadah kita minggu hadapan, karena sudah diperhalusi untuk beribadah bersemuka, sekiranya tidak berubah SOP. Kita juga terus berdoa untuk pembinaan gereja. Kita berdoa untuk pandemik ini supaya rantaian pandemik diputuskan. Dan kita juga terus mendukung para anak-anak pelajar di sekolah, khususnya untuk pada ketika ini tingkatan 6 sudah mula, dan tanggal 25 hari bulan 10 ini exam. Jadi kita mohon, kita doakan, kita dukung mereka. Bahkan kita terus berdoa supaya perlindungan kepada pelajar, diberikan kesehatan yang baik, dan kita terus berdoa untuk para murid-murid yang masih belum diperbolehkan untuk bersekolah, belum dibenarkan untuk datang ke sekolah. Jadi kita terus berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat kemurahan daripada Allah sendiri, di mana sebentar tadi kami sudah belajar sebahagian firman-Mu. Kami akui Tuhan segala keterbatasan kami, khususnya untuk hamba-Mu yang Engkau pakai, di mana mungkin tidak dapat menjelaskan dengan begitu jelas dan dapat dipahami oleh para jemaat. Tetapi hamba-Mu berdoa kiranya kuasa Roh Kudus terus bekerja, memberikan pengertian yang sangat luar biasa kepada jemaat, sehingga kami dapat memahami, mengerti tentang firman Tuhan, khususnya untuk maksud keseriusan dosa. Sedikit sebanyak Tuhan, kami memahami bahwa begitu seriusnya dosa itu, dan kami akan menuai kebinasaan jika kami terus melakukan perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus
memberikan kami kepahaman yang lebih mendalam lagi, sehingga kami terus dapat dikuatkan, dimotivasikan dengan firman Tuhan sendiri. Dengan adanya firman Tuhan, kami dapat memahami tentang dengan siapa kami sebenarnya. Kami memahami begitu besarnya kasih Allah, sehingga Engkau hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa karena Engkau menyelamatkan kami. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas berkat kemurahan-Mu. Bapa Surgawi, kami terus berdoa dan bersama-sama berdoa khususnya untuk bakal ibadah bersemuka pada minggu hadapan. Kiranya Engkau terus memberikan kami berkat, bahkan memberikan kami kekuatan, bahkan Engkau memberikan kami pengertian yang mendalam khususnya untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Ya Tuhan, kami mohon daripada Engkau supaya para pelayan yang akan melayani pada minggu hadapan, Engkau mempersiapkan mereka sehingga mereka dapat membawa pujian, bahkan mereka dapat memberikan penerangan, bahkan memberikan kemampuan untuk firman-Mu dapat dipahami selanjutnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pembinaan gereja baru. Pertama-tama kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan gereja ini terbengkalai, tetapi Engkau memberikan dan membuka ruang yang sangat indah, di mana selain daripada para usaha, para jemaat, tetapi Engkau juga menghantar para anak-anak-Mu yang berjiwa tentang dengan pengorbanan di dalam pembinaan gereja, sehingga pada ketika ini Tuhan kami berterima kasih karena kami melihat perkembangan yang sangat baik khususnya untuk pembinaan gereja. Bapa Surgawi, kami tidak putus-putus untuk menyerahkan pembinaan gereja ini. Kiranya Engkau terus mengantar pribadi-pribadi yang berjiwa untuk mendukung pembinaan gereja ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pada ketika ini, meskipun satu kelonggaran daripada pihak berwajib di mana tentang dengan pandemik ini Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu ya Tuhan, supaya dengan kuasa daripada Engkau terus memutus rantaian COVID-19 ini, sehingga kami dapat menikmati kebersamaan di dalam ibadah, bahkan kebersamaan di dalam apapun perkara-perkara dalam pelayanan Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, kami berdoa dan menyerahkan khususnya untuk anak-anak yang bersekolah, dan pada ketika ini tingkatan 6 sudah diberikan kebenaran untuk menyambung persekolahan mereka, dan pada tanggal 25 hari bulan 10 ini mereka exam. Ya Tuhan, kami serahkan mereka, kiranya Engkau campur tangan dan memberikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka terus mendapat kekuatan, terus mendapat berkat daripada Engkau sendiri. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, untuk perlindungan ketika mereka bersama-sama di sekolah. Kiranya Engkau terus memberkati, terusnya Engkau memberikan pertahanan daripada Engkau sendiri, supaya mereka tidak akan terganggu gugat di dalam pandemik ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk para pelajar yang belum dibenarkan untuk meneruskan persekolahan mereka. Kiranya mereka terus Engkau mampukan
walaupun mereka belajar secara online, tetapi kami percaya kebijaksanaan mereka itu pastinya datangnya daripada Engkau, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pelajar-pelajar. Karena kami tahu mereka satu-satunya suatu hari akan menjadi tulang belakang untuk perkabaran Injil dan dapat mendukung tentang dengan pelayanan Injil dalam gereja. Oleh sebab itulah Tuhan, kami menyerahkan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang terus bertungkus lumus untuk mendidik pelajar. Kiranya Engkau juga menjaga mereka, menjauhkan mereka daripada pandemik ataupun daripada COVID-19, sehingga mereka juga akan menikmati sukacita daripada Engkau sendiri. Bapa Surgawi, banyak perkara yang kami minta, tetapi kami tahu bahwa sebelum ataupun belum keluar daripada mulut kami, tetapi Engkau lebih mendahului mengerti apakah hal-hal yang sangat penting dan harapan, bahkan permohonan kami. Sebab itulah Tuhan, semua ini bukan kami mengandalkan di dalam kekuatan kami semata-mata, tetapi kami berseru dan kami memohon balas kasihan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para jemaat yang saya kasihi, untuk minggu ini kita masih memberikan persembahan ataupun kolektif di setiap keluarga kita masing-masing. Dan mungkin pada minggu hadapan ibadah bersemuka ini bolehlah kita membawa ataupun menurut apa yang dimaklumkan oleh penetua gereja kita. Jadi oleh sebab itu marilah kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih kepada jemaat, karena jemaat sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk kolektif. Terusnya kita sama-sama melapaskan doa Bapa kami, dan kita terus mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami datang kepada Engkau. Bahkan kami menyerahkan sedikit pemberian kami, pengucapan syukur kami, yaitu persembahan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati uang persembahan ini yang sudah diserahkan oleh setiap keluarga, agar setiap pemberian kami bukan hanya dengan uang ringgit yang harus kami persembahkan kepada Engkau, melainkan seluruh hidup kami persembahkan dan menjadi korban syukur kami demi kebaikan dan kemurahan Tuhan sendiri. Bapa Surgawi, ajar kami supaya kami boleh menafsirkan semua kemurahan berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami, di dalam usaha kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami masing-masing. Berkati juga persembahan ini supaya ia juga memberikan pertumbuhan gereja Tuhan di tempat ini, bahkan di seluruh gereja Tuhan, sehingga itu akan menjadi kekuatan pelayanan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus dalam pemberian berkat-Mu yang Kau sudah curahkan di dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para jemaat yang saya kasihi, dengar Tuhan Yesus berkata, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita berdoa untuk doa berkat. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu ketika kami bersama-sama di dalam ibadah, bersama-sama dengan keluarga. Kami percaya Tuhanlah terus memimpin kami dan menguatkan kami, sehingga ke penghujung ibadah kami secara talian ini, Tuhan telah mempersiapkan, Tuhan telah memberkati, bahkan Tuhan juga terus menaungi kami, sehingga selesai ibadah ini dalam keadaan yang baik dan kami menikmati sukacita daripada Allah sendiri. Marilah kita menerima berkat kemurahan perlindungan daripada Allah Bapa kita, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita, menaungi kita, memimpin kita, sehingga kita menikmati sukacita yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Mari kita bersatu teduh, dan selesai kita bersatu teduh, selesai ibadah kita di atas setiap keluarga kita ataupun di atas talian ini. Selesai ibadah kita, Tuhan memberkati semua jemaat.